harapan saya ini ada kontribusi untuk kontribusi untuk pekerjaan untuk membuat toleransi dan moderasi agama di Indonesia. Az-Zaitun Indonesia ini menanamkan mazhab toleransi dan perdamaian. Apapun hukumnya, mau halal, mau haram, bila tidak disikapi dengan toleran dan damai, maka itu mendatangkan persengketaan yang tak terselesaikan. Nah, dengan adanya tukar pandangan oleh profesor kepada halayak di Az-Zaitun dan di Indonesia ini sangat bermanfaat. Kita tumbuhkan toleransi dan perdamaian. Dari budaya inilah kemungkinan menyumbangkan untuk perdamaian dunia. Dunia yang hari ini bisa kita saksikan seperti hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, pada Top Pembroto pagi hari ini, kita sangat berterima kasih kepada yang terhormat narasumber kita, Profesor Dr. Mark Woodward. Beliau seorang ahli Islam Jawa yang kini menjadi guru besar di Arizona State University, sebuah universitas yang sangat terkemuka dan terkenal di Amerika Serikat. Mari kita simak dengan cermat apa yang akan disampaikan oleh beliau. Beliau akan memaparkan tema Religion and Peace, the Role and Contribution of Indonesian Islam to the World. Ini agama dan perdamaian, peran dan kontribusi Islam pada dunia. Beliau akan memaparkan tentang Cheng Ho, satu sosok yang sangat dikenal kaitannya dengan perkembangan Islam di Jawa. Kepada Profesor Mark Woodward, kami persilakan. Terima kasih Pak dan selamat pagi. Di sini sudah sore ya. Itu bedaan antara waktu Indonesia dan waktu Arizona. Biasanya saya meneliti dan menulis tentang Islam Jawa dan beberapa kali dalam 1-2 tahun Islam Bali dan Islam Indonesia in general. Untuk beberapa bulan, hampir 1 tahun, saya dan tim peneliti dari Arizona State membuka proyek tentang Islam Cina dan hubungan historis dan contemporary antara China dan Indonesia. Ada aspek yang penting dalam proyek itu sejarah, mitos, dan cerita rakyat tentang Cheng Ho. Dan pertanyaan saya hari ini, apakah Cheng Ho Laksamana Muslim atau Laksamana Cina? Jawaban itu belum jelas. Dan ada satu masalah dengan proyek ini, tidak ada banyak primary sources. Tidak ada naskah, tidak ada buku yang ditulis di Indonesia waktu Cheng Ho, dan tidak ada banyak dalam buku sejarah atau chronicle Ming kerajaan Ming di China. Ada beberapa tentang Cheng Ho, tetapi tidak ada banyak tentang Cheng Ho dan Islam. Untuk sejarawan itu
Itu apa? Itu sulit sekali. Tetapi saya tidak tahu kalau itu penting sekali untuk mengerti kepentingan Cheng Ho di Indonesia sekarang. Dan saya kira yang penting itu bukan fakta-fakta sejarah, tetapi itu cerita rakyat. Itu Cheng Ho sebagai contoh toleransi, khususnya toleransi etnik dan contoh untuk integrasi suku Tionghoa dalam Indonesia. Dan kita semua tahu bahwa sebelum tahun 98, waktu itu masih Orde Baru, ada diskriminasi banyak sekali. Dan ada satu aspek proyek Gus Dur itu rehabilitasi suku Tionghoa di Indonesia. Itu mulai dengan tahun baru Cina. Dulu tidak ada upacara publik, upacara umum, dan juga buku-buku bahasa Cina dilarang, dan ada diskriminasi banyak sekali. Dan itu satu proyek Gus Dur untuk merehabilitasikan orang Cina. Dan cerita Cheng Ho itu satu aspek proyek itu. Tapi masih ada beberapa pertanyaan. Nomor satu, agama Cheng Ho itu apa? Itu Islam? Itu Buddhism Mahayana? Agama Tionghoa tradisional? Itu adat istiadat Cina? Atau campuran semua? Masih tidak jelas. Pertanyaan dua yang penting, ekspedisi Cheng Ho itu ada diplomasi damai atau sebagai menurut beberapa sarjana di United Kingdom itu proto-imperialism. Dan nomor tiga, mengapa Cheng Ho penting untuk politik dalam dan luar negeri Indonesia sekarang? Saya belum bisa menjawab pertanyaan itu dengan 100% certainty. Fakta-fakta biografi Cheng Ho, dia lahir kira-kira tahun 1371 di Yunan, di China Selatan Barat. Dan dia pasti dari keluarga Muslim. Kakek dia itu gubernur Yunan. Yunan ada daerah di China, saya tidak tahu kalau itu majoritas Muslim, tetapi sampai sekarang ada banyak Muslim di Yunan. Nanti kalau dia, saya kira umurnya 11 tahun, dia ditangkap oleh tentara Ming dan nanti menjadi Qasim Istana Ming. Dan pendidikan di sana, di Pratam Cina, mungkin itu ada confusion
upacara kerajaan Cina, dan lain-lain. Dan tapi dalam kerajaan Cina waktu itu ada konflik antara Qasim istana, mereka banyak mereka menjadi abdi dalam besar, dan konflik antara mereka dan Confucian scholars. Dan seringkali Emperor atau Kaiser Cina lebih dekat dengan Qasim daripada sarjana Confucius. Itu salah satu power struggle. Dan nanti Cheng Ho menjadi pemimpin militer dan juga diplomat, dan dia naik tata di dalam administrasi Cina, dan dia menjadi laksamana Armada Harta Karun tahun 1405, dan wafat kira-kira tahun 1433. Ada tiga cerita tentang makam Cheng Ho. Satu itu di laut dan tidak ada makam. Dua itu di Calicut di India Selatan. Dan di India Selatan, Malabar, makam itu menjadi tempat keramat. Ada Hindu, ada Muslim, ada Buddha, agama Buddha, semua ziarah kepada makam itu. Kalau itu makam atau petilasan, belum jelas. Cerita nomor 3, makam itu di Nanjing, di China. Dan menurut sumber-sumber semua China, itu petilasan saja, itu memorial, tidak makam. About his voyages, pelayaran Cheng Ho ada 7 misi atau rombongan. Maksudnya itu politik dan perdagangan luar negeri. Dan ini penting untuk mengerti policy ekonomi Ming China di waktu itu. Tidak ada foreign trade dalam teori, hanya tribute. Negara-negara, menurut teori itu, negara-negara lain memberi tribute kepada Kaiser Cina, dan Kaiser Cina dia memberi hadiah. Tidak ada private trade, perdagangan biasa. Itu teori. Dan menurut teori itu, misi dari luar negeri harus ke China. China tidak sering mengirim misi negara lain. Cheng Ho itu dalam era Cheng Ho, policy itu terbalik 100%, dan kerajaan Ming
mengirim misi ke luar negeri, ke what is now sekarang Indonesia, Malaysia, India, Timur Tengah, khususnya Yemen dan Iraq dan Afrika Timur, Kenya, Tanzania, Somalia. Itu dengan armada yang sangat besar. Menurut sejarah Cina, mungkin 300 kapal dan 20,000 pasukan. Jadi cerita bahwa ini rombongan atau misi 100% damai itu mungkin tidak benar. Dan itu jelas sekali bahwa ada operasi militer atau perang antara armada Cheng Ho dan Palembang dan juga di Sri Lanka. Jadi cerita bahwa misi-misi Cheng Ho itu 100% damai, itu apa? Itu mitos. Ada aspek yang damai, maksudnya politik dan ekonomi, tetapi juga ada aspek militer. Itu juga jelas Cheng Ho dan misi-misi dia campur tangan dengan politik lokal di beberapa negara, dan mereka menggunakan kekuatan militer untuk membangun kontrol atau dominasi China di Samudera Hindia. Itu ada politik international relations biasa, seperti negara-negara lain. Dan next slide. Ini ada peta. Jadi ini waktu itu sangat luar biasa. Tidak ada negara lain yang bisa melakukan misi seperti ini. Jadi accomplishment yang sangat besar. Pertanyaan agama Cheng Ho itu sulit sekali untuk itu pertanyaan sulit sekali. Menurut cerita rakyat dari Indonesia dan juga dari Malaysia, dia agama Islam. Dan tidak hanya agama Islam, tetapi dia dia senang dengan dakwah dan penyebaran agama Islam. Itu menjadi legend, khususnya di Cirebon, bahwa dia sering salat di masjid di sana, itu masjid Cina,
waktu itu sudah ada banyak orang Cina yang tinggal di Cirebon, di Palembang, di kota-kota lain di Indonesia, dan sebagian dari mereka Muslim. Ada banyak orang Cina Muslim yang datang ke Indonesia, dan mungkin juga ada mualaf. Tetapi waktu itu pasti ada masjid Cina di kota Cirebon dan kota Indonesia lain. Tetapi di dalam sumber-sumber pengetahuan Cina tidak ada tertulis tentang Chen Ho dan Islam, kecuali dia keturunan dari keluarga Muslim. Monument didirikan Chen Ho indicate dia ikut agama Buddha, dan dalam beberapa naskah Cina itu tertulis bahwa dia sendiri, Chen Ho sendiri, menulis tentang sutra Buddhism Mahayana Cina. Dan juga ada monumen, dan dalam ada monumen di Cina itu ditulis bahwa dia menghormati dan ikut Dewi Laut Cina. Namanya apa? Saya lupa namanya dia. Tetapi ada satu Dewi Laut yang hampir semua Chinese sailors menghormati dia karena dia bisa menguasai laut, menguasai udara, dan oleh karena itu hampir semua menghormati dia. Jadi pertanyaan tentang agama Chen Ho sampai sekarang tidak bisa menjawab 100%. Ada satu sejarawan Indonesia namanya Novi Basuki. Saya tidak tahu kalau mereka kenal dia. Novi Basuki belajar di China hampir 10 tahun. Ada PhD dari Universitas di China, dan dia menguasai bahasa Cina klasik, bisa membaca sumber dasar. Menurut dia agama Chen Ho itu Buddhism Mahayana Cina, dan juga menurut dia Chen Ho tidak terlalu penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Itu posisi yang sangat kontroversial sekarang. Saya kira masih ada banyak pertanyaan
yang harus dijawab, tetapi sampai sekarang kita tidak bisa. Tetapi dalam politik dalam negeri dan luar negeri, sekarang mungkin itu tidak terlalu penting. Karena di Indonesia ada banyak yang percaya cerita tentang Cheng Ho dan Islam, dan itu sudah menjadi, saya kira, anthropologist Bronislaw Malinausky called charter myth. Charter myth itu menjadi basis culture, society, dan mungkin seringkali politik. Dan menurut historian of religions, Mircea Eliade, mitos itu tidak hanya cerita dari sejarah lama. Current events bisa menjadi mitos dalam atau charter myth dalam waktu pendek. Dan saya kira sejak tahun 98, cerita tentang Cheng Ho menjadi charter myth untuk rehabilitasi suku Cina di Indonesia. Dan dalam politik luar negeri, politik hubungan negara dan negara, international relations, cerita Cheng Ho sebagai diplomat damai untuk China, untuk negara China sekarang, itu menjadi charter myth untuk Belt and Road Initiative. Ada banyak video, comic book, blog post, Facebook post tentang Cheng Ho dan Belt and Road Initiative. Ada upacara opening ceremony Olympics di Beijing. Ada banyak tentang, bukan tahun ini, tapi dulu, banyak tentang Cheng Ho sebagai basis Cina baru dan Rising China. Dan Cheng Ho sebagai figur politik, diplomasi, dan international trade, Cheng Ho dan misi-misi dia menjadi charter myth untuk Belt and Road Initiative. Dan untuk maksudnya itu dan maksudnya rehabilitasi dan integrasi suku Cina di masyarakat Indonesia, fakta-fakta sejarah tidak terlalu penting. Itu lebih penting itu kepercayaan bahwa China ada
kekuatan damai dalam international relations, dan juga bahwa suku Cina bisa diintegrasi 100% dalam masyarakat Indonesia. Maaf kalau itu saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti ini semua. Proyek itu masih baru. Itu jalan hanya saya kira mungkin 7-8 bulan. Dan harus kerja keras lebih lama. Harapan saya ini ada kontribusi untuk kontribusi untuk pekerjaan untuk membuat toleransi dan moderasi agama di Indonesia. Terima kasih banyak dan saya harap saya bisa ke pesantren Al Zaitun mungkin tahun ini belum jelas karena masih ada masalah COVID. Terima kasih banyak. Baik, Prof, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk paparan Prof. Ya. Prof, sangat menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Profesor tentang masalah Cheng Ho, kemudian budaya toleransi dan pendampingan Indonesia. Tentu dari hadirin banyak yang sangat ingin mengetahui lebih lanjut tentang hal itu, khususnya kaitannya dengan bagaimana toleransi dan damai di Indonesia ya. Untuk itu kami berikan kesempatan ya. Yang pertama dari Syekh Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdus Salam Rasidi Panji Gumilang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Disampaikan kepada narasumber kita, Research Professor Mark. Terima kasih. Anda sudah dapat meluangkan waktu untuk bersama kami melakukan tukar informasi, saling mendengar, dan saling memberi. Satu budaya kehidupan kampus yang kami jalankan di sini. Sangat menarik tema yang Profesor sampaikan tentang Cheng Ho. Dalam satu kesimpulan mencari agama Cheng Ho yang sebenarnya. Cheng Ho bukan satu-satunya tokoh di dunia ketika itu. Namun Cheng Ho tidak bisa dipisahkan dari tokoh yang bisa mengguncang dunia ketika itu dengan guncangan budaya. Bukan guncangan militer, tapi guncangan budaya. Untuk mengetahui Cheng Ho, khususnya tadi suatu pertanyaan, apa agama Cheng Ho? Sesungguhnya tidak terlalu penting agama Cheng Ho itu apa. Tapi kita sangat perlu untuk membaca sebelum Cheng Ho itu tampil sebagai tokoh. Kita paham bahwa Cheng Ho dilahirkan dari ayah yang belum lepas dari kehidupan Timur Tengah, baik itu secara biologis dan lain-lain.
Sedangkan ibundanya adalah orang yang keturunan China asli, yakni dari suku Han. Kemudian, mengapa itu bisa terjadi? Kita harus mundur lagi kepada Genghis Khan. Genghis Khan yang ketika itu menguasai seantero Asia sampai kepada ujung timur Eropa, bahkan Rusia pun sudah selesai semua dikerjakan oleh Genghis Khan, termasuk Ukraina hari ini dan lain-lain. Ya. Kemudian Genghis mengambil satu sikap bahwa semua tentara yang dimiliki oleh Abbasiyah harus dibawa ke yang sekarang bernama Beijing untuk mengatur kehidupan sosial budaya dan pembangunan. Mengapa? Karena Genghis hanya memiliki hadam, kata orang Arab hadam, membuat kehancuran, tapi tidak bisa membangun sesuatu kecuali perang. Dan Genghis pintar melihat bahwa Abbasiyah adalah memiliki budaya yang sudah tinggi. Dari ujung Turki sampai kepada perbatasan China itu dikuasai dengan kebudayaan yang tinggi dan kemahiran yang tinggi. Maka dibawalah semua tentara Abbasiyah yang masih hidup masuk ke negeri Cina untuk menjadi partner daripada penguasa baru yang dinamakan dinasti Yuan. Dinasti Ming sudah selesai, kemudian datanglah dinasti Yuan yang intinya adalah Genghis dan keturunannya, dan bukan Cina. Di sanalah orang-orang Timur Tengah dari barat sampai ke timur direkrut dan membangun pembangunan yang luar biasa bersama-sama Genghis. Baik itu pertanian, baik itu perkapalan dan lain-lain, sehingga menjadi sebuah kekuatan. Dan Genghis melalui cucunya Kubilai Khan memandang ke timur atau ke Asia Tenggara. Di situ ada sebuah pulau dan kepulauan yang namanya Java. Kubilai bersama rombongannya, tentaranya dikirim ke Kediri untuk menumbangkan Jayakatwang. Memang pertempuran ketika itu atau invasi kemiliteran ketika itu sangat sederhana sebabnya. Sebabnya hanya urusan wanita. Kubilai menjanjikan akan mengirim wanita cantik kepada bukan Kubilai, Kediri yang diwakili oleh Jayakatwang akan mengirimkan wanita cantik ke istana Kubilai, tapi tidak terlaksana.
sehingga mengirim pasukan yang cukup besar. Masuklah ke Sedayu, dari Sedayu berjalan kaki, terus masuk ke Gresik, terus masuk ke kekuatan atau kerajaan daripada Kediri. Yang Kediri ketika itu bukan Kediri yang hari ini, tapi lebih dekat kepada Surabaya, yang kemudian nanti konon dijadikan titik pusat daripada Majapahit. Singkat cerita, tentara Kubilai mengalahkan daripada kekuatan Kediri. Dan bersama-sama Raden Wijaya merintis berdirinya kerajaan Majapahit. Perlu diketahui bahwa banyak daripada tentara Kubilai ini yang beragama Islam dan tidak mau pulang ke negerinya dan tinggal di pesisir utara Pulau Jawa. Ada seorang tokoh yang bernama Pan Ming Liang yang lebih dahulu daripada orang besar yang namanya Cheng Ho, tentara daripada Kubilai, namun juga juru dakwah. Maka di pantai utara Pulau Jawa menjadi Muslim sangat banyak. Kalau kita ikuti ini, hampir 1 abad kemudian barulah datang armada laut yang dipimpin oleh Cheng Ho turun ke Nusantara. Nah, kemudian Cheng Ho ini adalah putra dari Ma Haji. Ma itu Muhammad, Haji itu ya Haji. Ma Haji adalah keturunan, kalau ditengok silsilahnya sampai ke 20 sekian, Fatimah binti Rasul. Itu tinggalnya awal adalah di Bukhara. Kemudian karena masyarakat Arab atau tentara Arab itu sudah kawin-mawin dengan orang China, maka menjadilah yang diistilahkan hui-hui, orang Cina yang berketurunan Timur Tengah. Satu di antaranya adalah ayahan Cheng Ho. Ketika itu masih kekuasaan di Kekaisaran Yuan. Tatkala Kekaisaran Ming mau tampil, terjadilah peperangan besar. Dan ayahanda daripada Cheng Ho terbunuh di situ. Tersisalah pemuda kecil yang namanya ketika itu belum menjadi bahasa Cheng Ho. Menengok Raja Ming atau Kaisar Ming ini pemuda yang tampan dan punya masa depan bagus, dirawat di istana. Mungkin seperti Musa dirawat oleh Fir'aun di Mesir. Dididik dengan pendidikan istana. Namun untuk mengurangi kekuatan keturunannya, Cheng Ho menjadi pemuda Kasim. Pemuda Kasim artinya pemuda yang
dikebiri, dikrastasi, sehingga tidak punya keturunan. Dari situlah tampil Cheng Ho. Dan Cheng Ho sama sekali kalau ditilik dari sini sangat mudah menjawabnya bahwa Cheng Ho bin Mahaji adalah Cheng Ho yang Muslim. Jadi menelusuri sejarah seseorang itu harus ditelusuri daripada sebelum datang menjadi tokoh dan sebelum dilahirkan, dan politik apa yang terjadi ketika itu. Maka untuk menjawab ini semua tidak bisa dirunut dari satu arah. Maka kalau ada orang mengatakan Cheng Ho agama Buddha, memang Muslim ketika itu di negeri Cina adalah sangat toleran. Sangat toleran. Konghucu menjadi dekat kepada Muslim karena sangat toleran. Muslim menjadi dekat kepada Konghucu karena Muslim di negeri Cina itu sangat toleran. Oleh sebab itu, tatkala Islam datang ke negeri Nusantara ini, menjadi Muslim yang toleran, seperti halnya Islam yang ada di Cina. Ketika itu, bukan hari ini. Kemudian, mengapa ada terjadi? Orang sering mengatakan bahwa Islam datang bukan dari Cina, tapi dari Arab. Maka dua kubu ini selalu berhadapan. Satu mempertahankan dari Arab, satu tidak terlalu mempertahankan tapi memberi informasi bahwa peran Hui Cina sangat besar kepada Nusantara ini tentang penyebaran Islamnya. Ciri yang paling utama adalah ciri toleransi. Islam di Indonesia sangat toleran. Begitu datang informasi dari Arab yang hitam putih, kalau tidak hitam ya putih, kalau tidak putih hitam, kalau tidak halal ya haram, kalau tidak haram ya halal. Hanya ada dua pilihan. Toleransinya tidak ada. Tapi ketika datang dari negeri Cina, yang sebelumnya sudah ada Hindu, ada Buddha, maka kelompok ini sangat tampil dengan toleransi yang tinggi. Bukan menjadi Muslim yang kebuddha-buddhaan, namun menjadi Muslim yang memahami apa yang dilakukan oleh orang Buddha, memahami apa yang dilakukan oleh orang Hindu. Melarung sesuatu di laut, kalau mau mengerjakan sesuatu, itu dilakukan oleh orang Buddha dan orang Hindu. Muslim tidak terlalu memandang itu sebagai sesuatu yang hitam putih atau halal haram. Nah, di sini letaknya toleransi. Tapi begitu datang pandangan yang terkini, kalau boleh dikatakan dari Timur Tengah, maka itu punya nilai hitam putih, halal haram, sehingga terjadilah ada perbedaan yang mendalam antara yang toleran dengan yang hitam putih. Dan hari ini dirasakan di Indonesia. Dirasakan. Sehingga Az-Zaitun Indonesia ini menanamkan mazhab toleransi dan perdamaian. Apapun hukumnya,
mau halal, mau haram. Bila tidak disikapi dengan toleran dan damai, maka itu mendatangkan persengketaan yang tak terselesaikan. Nah, dengan adanya tukar pandangan oleh profesor kepada halayak di Az-Zaitun dan di Indonesia ini sangat bermanfaat. Kita tumbuhkan toleransi dan perdamaian. Dari budaya inilah kemungkinan menyumbangkan untuk perdamaian dunia. Dunia yang hari ini bisa kita saksikan seperti hari ini. Mungkin di Indonesia tidak terlalu terasa, di Amerika pun tidak terlalu terasa. Yang merasakan mungkin pimpinan-pimpinannya. Di Indonesia pun mungkin begitu. Nah, dengan sikap yang seperti ini, menghadirkan toleransi dan perdamaian dalam segala hal, budayakah, agamakah, politika, ekonomika, ini harus ditampilkan. Bangsa Indonesia masuk ke dalam itu bila memegang teguh. Itulah yang namanya Pancasila. Pancasila ini adalah landasan toleransi dan perdamaian. Bila bangsa ini memegang itu, maka bisa ikut tampil mendamaikan dunia. Jangan hanya Amerika saja. Katakanlah tempat tinggal Pak Profesor saja yang ingin mendamaikan dunia. Indramayu pun ingin seperti itu. Artinya Indramayu Indonesia, Indonesia yang di Indramayu ingin menampilkan itu. Jadi budaya bangsa Indonesia adalah Pancasila. Mengapa? Karena Indonesia lahir, ada nyanyiannya Pak Profesor. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Jadi mempertahankan Indonesia dengan toleran dan damai yang di-frame oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima adalah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah toleransi dan yang melandasinya daripada pendidikan di kampus Ma'had Az-Zaitun Indonesia ini. Terima kasih Profesor. Kita sama-sama menampilkan toleransi dan damai. Terima kasih. Shalom. Baik, dipersilakan Prof. Mark untuk menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun. Dipersilakan, Prof. Saya setuju 100% dan khususnya tentang kepentingan toleransi dan kedamaian dan Pancasila sebagai framework untuk itu. Saya belum tahu dan terima kasih Pak. Saya tidak tahu tentang Cheng Ho dari tentara Kublai. Itu baru, itu informasi baru untuk saya dan terima kasih banyak. Dan juga saya kira itu tidak terlalu penting untuk
keadaan sekarang itu tidak terlalu penting. Kalau Cheng Ho di Muslim tetap Buddha Mahayana, pengikut agama istiadat Cina, tetapi yang penting itu toleransi. Dan pasti waktu itu ada banyak Muslim yang menjadi abdi dalam besar di kerajaan Cina. Nanti itu spirit toleransi turun. Tetapi di Ming Dynasty itu pasti benar. Di Dynasty Manchu saya kira itu turun sedikit. Dan saya tambah sedikit, ya ada banyak Muslim di Yunan, masih ada. Dan ada Muslim Hui dari Yunan juga di Burma atau Myanmar dan Thailand utara. Saya ketemu beberapa di Kota Mandalay di Myanmar utara. Ya, baik Prof, terima kasih tanggapannya. Kami mohon waktu Prof, apakah Prof masih punya waktu untuk ya, masih punya waktu ya. Baik, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada seluruh peserta Zoom, baik yang ada di virtual meeting ataupun yang ada di tempat sini. Yang pertama-tama dari Malaysia, silakan Dato' Rujuzan Mafilindo. Assalamualaikum, salam sejahtera Profesor. Saya Mafilindo dari Malaysia. Terima kasih Profesor kerana menyampaikan presentasi paparan yang sangat menarik dan relevan dengan keadaan dunia dan politik masa kini. Apa yang saya fokus kepada yang Profesor highlightkan di akhir paparan Profesor tentang apa dipanggil strategi China, Belt and Road Initiative atau inisiatif Belt and Road Initiative di sini sangat apa tadi istilahnya memberikan ada implikasi juga antara hubungan China dengan Indonesia. Indonesia seperti kita fahami mempunyai Muslim majority yang terbesar di dunia dan sudah menjalin hubungan dengan China seperti yang Profesor paparkan tadi, bentangkan tadi daripada era Cheng Ho, yaitu pada abad yang ke-15. Di sinilah kita lihat hubungan China dengan Indonesia sudah bermula dan untuk Muslim mereka sangat apa tadi istilahnya sangat bangga, sangat proud dengan hubungan tadi kerana ada kaitan dengan keagamaan. Namun pada Prof juga mengkaitkan tentang peristiwa reformasi tentang reformasi dan juga sebelumnya, yaitu di mana apa tadi perubahan politik di China tadi dengan apa tadi komunisme tadi membuatkan dan juga gerakan nasionalisme tadi membuatkan apa tadi kaum Cina di Indonesia agak apa tadi dikontrol, dikawal sampai tidak boleh menggunakan bahasa
China tidak boleh merayakan dia punya Imlek festival ya. Sehingga selepas Orde Baru zaman Gus Dur, waktu Gus Dur dibenarkan. Ini menjadi satu senario, satu tentang hubungan yang baik berdasarkan tadi hubungan keagamaan yang dibawa oleh Cheng Ho, naratif keagamaan lah yang memuatkan hubungan China dengan Indonesia tadi menjadi satu hubungan yang boleh dikatakan positif. Namun oleh kerana pergolakan politik komunisme membuatkan hubungan petani China dengan Indonesia agak konflik. Namun ini macam mana pun ini sudah ada banyak diuji sekarang bahwasanya hubungan yang dimulai dari Cheng Ho tadi itu melalui satu hubungan keagamaan itu sangat kuat sekali. Walaupun Cheng Ho tidak mempunyai keturunan, tetapi dia sudah menanam satu benih tentang perdamaian, tentang toleransi yang dibawa dari dalam agama Islam. Yang menarik, Profesor, Syekh Az-Zaitun di Indonesia, di Az-Zaitun, di pendidikan pusat pendidikan di Az-Zaitun telah menanamkan budaya toleransi dan perdamaian, sehingga waktu berlaku reformasi di mana ada clash, racial clash, perkauman dengan antara pribumi dengan Cina, itu memang sangat dahsyat sekali, sangat peristiwa yang sangat kelam, gelap sekali, dark event tadi. Tetapi Az-Zaitun menjadi satu sanctuary kepada orang-orang Cina yang menjadi korban tadi. Antara yang dikorban itu adalah kontraktor Az-Zaitun ataupun supplier Az-Zaitun yang supply tiles untuk pembangunan Az-Zaitun, yaitu yang berbangsa Cina. Tetapi oleh kerana di Az-Zaitun sudah mengamalkan budaya toleransi dan perdamaian, Az-Zaitun welcome, menerima mereka untuk tinggal di Az-Zaitun, sementara di luar, kawasan di luar itu masih lagi ada konflik. Ini menunjukkan bahawa berdasarkan influence, pengaruh perhubungan antara China dengan Indonesia yang berdasarkan agama itu masih kuat lagi, dan ini membuatkan apa saja naratif yang digunakan untuk konflik, pertembungan, racial clash itu tidak diamalkan di kampus Az-Zaitun, sehingga kini menjadi satu titik peristiwa yang besar yang kami lihat bahwasanya hubungan dan juga pembentukan identitas hubungan antara Indonesia, China dan juga rakyatnya tadi itu masih kuat lagi hubungan tadi. So saya di sini saya ingin bertanya kepada Profesor, bahwasanya apakah pelayaran Cheng Ho tadi, apakah
untuk tadilah tiga perkara tadi, katalah agama, gospel, ekonomi, goal, atau politik, glory, kan? Tapi kalau kita lihat di sini tidak ada istilahnya negara-negara di Nusantara itu ditakluki, conquered by China, tetapi mungkin mereka membayar upeti kepada China, tetapi tidak ada yang di-conquest. Di situ saya lihat bahwasanya tentang Belt and Road Institute tadi, mungkin dari sini kita lihat istilahnya boleh menjadikan boleh membuatkan pengaruh. Bolehkah ia boleh buatkan kerajaan China memikirkan atau mementingkan perdamaian daripada just untuk mengembangkan pengaruh ekonomi dan politik, tetapi memikirkan tentang hubungan berdasarkan perdamaian yang diterapkan dalam agama. Terima kasih, Profesor, daripada saya. Dipersilakan, Prof. Ya, saya belum tahu bahwa Al Zaitun itu menjadi sanctuary itu di tahun 98 ya. Ya, kalau ada kekerasan besar di kota seperti Jakarta dan juga di Surabaya, saya lihat itu ya waktu itu ya, dan itu sangat baik bahwa ada sanctuary, karena itu kekerasan terrible, absolutely terrible. Saya kira ada tema yang penting sekali dalam diskusi ini, itu toleransi dan perdamaian dalam negeri dan juga di politik luar negeri. Ya. Dan I am not an economist, right? I am not an economist at all, so I really am not able to speak to economic cost and benefits of projects like Belt and Road Initiative. I'll leave that to people who have the qualifications to talk about that. I only know enough that I could make a real mistake. You know, a little bit of knowledge is sometimes dangerous, and so I really can't comment on economic costs and benefits. I'm also very glad to see KL in the background there. I haven't been there in a long time. Before COVID, I used to be in KL quite often. Thank you, Professor. Thank you. Yeah. And I'm looking forward to being in KL again. Yes, please. Let us know of your visit. Drop me a note on Facebook and I'll be sure that I do. Oh, sure, Professor. Ya, oke, baik, Prof. Masih ada beberapa pertanyaan dari New Zealand. Silahkan, Pak Ikhwan. Sudah bergabung? Bila belum bergabung, Pak Afiansa yang dari Singapura, dipersilakan, Pak Afiansa. Oke. Nah, ini Prof, sahabat kita dari Singapura. Maaf, mic-nya belum dibuka, Pak Afian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar? Ya, dipersilakan, sudah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Mark Woodward,
Alhamdulillah, saya Avian daripada Singapura, dan saya amat berbesar hati kerana dapat mengikuti program Tempoh Broto hari ini yang disampaikan oleh Profesor. Jadi apa yang disampaikan oleh Profesor tentang sejarah Cheng Ho, sebetulnya memang Cheng Ho ni merupakan satu sosok yang agak penting, terutamanya bagi masyarakat Melayu, yang mana Cheng Ho ni dikaitkan dengan agama rasmi bangsa Melayu lah, agama Islam. Dan pastinya apa yang dikongsikan oleh Profesor tadi bagi sesetengah pihak mungkin akan menimbulkan gangguan ataupun dari segi dari segi penerimaan, yang mana Cheng Ho tu, pertanyaan sama ada Cheng Ho tu adalah Muslim ataupun bukan. Dan Profesor mengatakan bahawa pertanyaan itu tidak dapat dijawab secara konkret, dan kerana rujukan yang ada di luar sana itu belum lagi tidak cukup untuk membuktikan. Tapi pada akhir-akhir penyampaian Profesor tadi ada menyampaikan bahawa cerita Cheng Ho ni adalah untuk rehabilitasi Cina di Indonesia. Jadi pertanyaan saya adalah apakah rehabilitasi yang dimaksudkan oleh Profesor tadi? Apakah dari segi tanggapan bangsa Indonesia terhadap negara Cina, ataupun dari jati diri orang-orang Cina yang berada di Indonesia, dan mengapa rehabilitasi ini penting untuk diadakan. Itu saja dulu saja. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Prof, silakan Prof. Rehabilitasi suku Cina di Indonesia penting karena ada sejarah diskriminasi selama Orde Baru, dan juga ada tension antara suku Cina dan suku-suku lain di Indonesia untuk abad-abad, dan jumlah populasi suku Cina di Indonesia sekarang saya kira kurang 2%. Tidak seperti Malaysia, ya. Di sana itu mungkin 22%. Tetapi khususnya dalam ekonomi di Indonesia, suku Cina lebih penting daripada number mereka. Dan ada orang Cina di hampir semua kota besar dan juga di kota kecil seluruh Indonesia, Papua sampai Aceh. Jadi itu suku minoritas yang agak penting. Dan ada orang Cina yang masuk Islam, tetapi kebanyakan itu Buddha atau Kristen dan Katolik. Dan integrasi dan toleransi agama dan etnik ada prinsip dasar Indonesia, dan juga penting sekali untuk kedamaian dan integrasi nasional. Dan khususnya sesudah tahun 98 ada, dan di Jakarta dan di Surabaya juga ada ribuan orang Cina dibunuh. Jadi
dan masih ada banyak orang Indonesia yang percaya bahwa orang Cina Indonesia ada komunis. Itu tidak benar, ya. Mereka pasti kapitalis, tetapi ada kepercayaan bahwa mereka masih ada resurgent communism. PKI akan kembali. Dan menurut Gus Dur, dan saya kira tokoh-tokoh Indonesia progresif yang lain, rehabilitasi Cina itu penting sekali untuk Indonesian national unity. Dia mulai dengan misalnya dengan Imlek, dulu itu dilarang. Sekarang ada Imlek, ada upacara Imlek di kota-kota hampir semua di Indonesia, dengan wayang Cina, dengan lion dances, dan dengan polisi seperti itu, upacara seperti Imlek dan cerita tentang Chen Ho menjadi simbol-simbol integrasi suku Cina dalam masyarakat Indonesia yang lebih besar. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik sahabat sekalian, kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting bahwa toleransi dan damai ternyata menjadi sikap yang sangat penting di tengah-tengah keragaman budaya, agama, suku dan yang lain sebagainya di dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, toleransi dan damai ini adalah menjadi satu dasar di dalam rangka membangun peradaban dunia yang aman, damai dan sejahtera. Baik, Prof, barangkali ada closing statement yang akan Prof sampaikan sebelum kami tutup. Terima kasih semua. Saya senang sekali dan saya harap saya bisa membuat kontribusi kecil untuk goals of peace and tranquility. Ya, baik. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk profesor kita. Sekali lagi Prof, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas paparan yang disampaikan oleh Prof tadi. Kami banyak sekali pelajaran yang Prof dapatkan kepada kami. Dan salam hangat kami keluarga besar Az-Zaitun kepada Profesor sekeluarga dan keluarga besar Arizona State University. Mudah-mudahan ketika Prof datang ke Indonesia atau ke Jakarta, Prof dapat mampir ke Az-Zaitun, Prof. Kami sangat welcome dan terbuka. Demikian, baik hadirin sekalian, usai sudah rangkaian acara kuliah umum pada pagi hari ini.